Gadis ini benar-benar naif. Setiap hari menunggu orang lain untuk mengurus. Hobi terbesar adalah terpesona melihat pria dewasa di majalah. Gak salah, Lolita itu cewek yang suka cowok. Hari itu, rumah Lolita kedatangan tamu. Ini adalah tipe pria yang dia sukai. Jadi banyaklah tersenyum. Dia masuk ke kamar, duduk langsung di atas pria ini. Juga nakal nempel permen karet di buku catatan. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada pria itu, "Apakah kamu ingin aku bergerak sedikit?" Humbert tidak mengerti apa artinya. Setelah itu, Lolita mulai menggerakkan dagunya. Ternyata aku berpikir terlalu jauh. Gadis ini benar-benar nakal. Tiba-tiba, ibu Lolita berteriak keras. Gadis kecil itu bergegas kembali ke kamarnya. Saat ibu masuk, Humbert dengan cepat memasukkan permen itu ke mulutnya. "Apakah anak itu mengganggumu?" Tentu saja tidak. Baginya, ini adalah permen karet terbaik di dunia. Kemudian besok pagi, Lolita menyiapkan sarapan untuk Humbert. Dia mengguncang bel untuk mengundang Humbert untuk sarapan. Kemudian berlari dan menginjaknya dengan kaki telanjang. Lalu berjongkok dan menatap matanya. Sarapan ini belum dimakan sudah lari. Kemudian datang siang. 3 orang duduk diam berbicara. Merasa bahagia itu seperti keluarga dengan 3 orang. Ketika ibu Lolita pergi, Lolita langsung berubah. Di saat Humbert tidak melihat, dia memasukkan kawat gigi ke dalam gelas air. Cukup manja dan imut. Kemudian, Lolita mengangkat kakinya. Sebadan membungkuk ke pelukan Humbert. Terkadang bahkan berpura-pura meletakkan tangannya di kaki Humbert. Ibu sedikit kesal. Jadi melempar boneka di tangannya. Dan suruh Lolita duduk dengan cepat. Tapi gadis kecil itu menjulurkan lidahnya untuk membuat ibunya marah. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada anak seperti ini? Ibu yang marah itu menandatanganinya untuk kelas penyegaran. Berencana untuk mengirimnya keluar untuk belajar. Daripada setiap hari di rumah dan menggoda Humbert. Pada saat ini, Humbert melihat keluar pintu dengan wajah menyesal. Lolita sepertinya lupa mengucapkan selamat tinggal padanya. Gadis itu segera berlari masuk dan memeluk Humbert. Tindakan inilah yang membuat Humbert benar-benar tidak bisa menahan lagi. Tidak lama kemudian, Humbert menikahi ibu Lolita. Dan dalam waktu sengaja, sang istri secara tidak sengaja menemukan rahasianya di buku harian Humbert. Di dalamnya, tertulis bahwa menikahi ibu Lolita semua karena untuk Lolita. Istri ia marah dan meninggalkan rumah. Tapi sayangnya tertabrak mobil dan meninggal. Tapi tidak ada kesedihan di hati Humbert. Bahkan dengan senang hati mengajak Lolita dalam perjalanan. Dan juga mulai dari waktu ini, hubungan mereka juga berangsur-angsur berubah. Belum pernah melihat seorang gadis cepat matang seperti ini. Di depan pria. Ganti pakaian di dalam mobil. Lalu mereka hentikan mobil di pinggir jalan. Lolita bergegas duduk di atas Humbert. Pada saat itu ada mobil polisi lewat. Gadis itu pura-pura tampar muka Humbert. Dan tidak berhenti berkedip pada polisi. Polisi kemudian dengan malu-malu pergi. Lalu mereka sampai ke hotel. Karena di sini hanya sisa 1 kamar. Jadi mereka harus tidur bersama. Apa yang akan terjadi kalian bayangkan sendirinya. Sejak itu, hubungan mereka menjadi semakin intim. Sampai suatu hari, Humbert berkata kepada Lolita. Ibu dia sudah meninggal. Setelah mendengar berita ini, gadis kecil itu menangis kesakitan. Humbert hanya perlu memeluk Lolita untuk menghiburnya. Ini berarti, mulai sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Humbert. Bagi Humbert, ini benar-benar luar biasa. Tapi sifat posesif Humbert tinggi. Setiap hari dia memeluk Lolita. Tidak ingin ada yang mendekatinya. Tapi hal buruk telah datang. Tidak lama kemudian, keduanya bertengkar. Karena Lolita tidak mau lagi dikendalikan oleh Humbert. Bahkan tidak ada sedikit kebebasan. Di saat marah, Humbert menamparnya. Ini adalah pertama kalinya sejak dia masih kecil, dia dipukuli. Lolita tidak pernah mengalami frustrasi seperti itu. Dia marah dan lari ke bawah. Naik sepeda tua. Dan meninggalkan rumah di hari hujan. Dia terpaksa meninggalkan Humbert. Lolita pergi ke supermarket. Dan sekarang, Humbert juga mengejar ke sini. Lolita bilang dia haus. Biarkan Humbert membelikannya minuman. Setelah makan dan minum, semuanya seperti belum terjadi apa-apa. Ternyata anak-anak kecil sangat mudah untuk dihadapi. Untuk membuat Lolita bahagia. Keesokan harinya, Humbert mengantarnya kemana-mana. Tapi di jalan sepertinya ada sesuatu. Humbert melihat sebuah mobil di belakang mereka yang terus mengikuti mereka. Awalnya dia tidak menyadarinya. Mereka tiba di stasiun peristirahatan.
Tiba-tiba Hambet tahu. Lolita sedang berbicara dengan pria asing. Ketika Hambet sampai, orang itu sudah pergi. Dia bertanya kepada Lolita siapa pria itu. Lolita mengatakan bahwa dia datang untuk menanyakan arah. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di hotel untuk bersiap istirahat malam. Hambet pergi membeli pisang untuk Lolita. Tapi siapa sangka, ketika dia kembali, dia kaget saat melihat penampilan Lolita. Anda melihat gadis ini di depan Anda nih. Pakaian tidak rapi, rambutnya berantakan, dan bahkan lipstik tercoreng. Rupanya Lolita habis melakukan sesuatu kepada orang lain. Hambet tercengang, dia baru saja keluar sebentar. Kenapa jadi seperti ini? Hambet pergi ke pintu dengan marah. Ingin tahu monster seperti apa yang berani melakukan ini pada orang yang dia cintai. Tapi sayangnya, orang itu sudah pergi. Penampilan Lolita terlihat sangat menyenangkan. Sepertinya dia sengaja menggoda Hambet. Hambet baru mau mengajarinya. Kemudian tidak hati-hati menggeser kulit pisang jatuh ke bawah. Sama seperti itu, mereka berdua mengalami hari yang penuh gairah bersama. Ya Tuhan, itu masih sangat menyedihkan. Di malam hari, Hambet mengeluarkan pistol. Dia memutuskan untuk menemukan pria buas itu. Dalam perjalanan, Lolita mengatakan jika dia tidak enak badannya, Hambet harus membawanya ke rumah sakit. Pada malam hari, dia parkir di gerbang rumah sakit. Karena takut pria itu akan datang lagi. Tapi siapa sangka, keesokan paginya Lolita sudah menghilang. Hambet menjadi gila mencari Lolita. Saat ini dia pasti berpikir, ini adalah kasus penculikan. Atau apakah Lolita ingin pergi sendiri? Hambet marah dan bahkan memukul dokter. Beberapa orang juga tidak bisa menghentikannya. Kehilangan gadis itu membuat dia gila. Sejak saat itu, Hambet pergi kemana-mana untuk mencari Lolita. Tetapi tetap tidak ada hasilnya. 3 tahun kemudian, Hambet menerima surat dari Lolita. Di surat itu, dia mengalami kesulitan sekarang. Semoga Hambet bisa bantu dia. Hambet mengikuti alamat pada surat itu dan menemukan Lolita. Tapi saat dia melihat Lolita, masih dengan wajah cantik yang sama. Tapi ketika dia melihat ke bawah, melihat bahwa Lolita sedang hamil, Hambet masuk ke dalam, menatap pria di pintu. Dia mengerti semuanya. Lolita sudah menjadi istri orang lain. Dia memberitahu Hambet. Malam itu di rumah sakit, dia menawarkan diri untuk pergi dengan orang lain. Pada titik ini, Hambet tidak tahu harus berkata apa. Dia mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya sebagai hadiah perpisahan. Melihat orang yang dia cintai di depan dia, mendapatkan kehidupan yang diinginkan, Hambet hanya bisa pergi dari situ. Setelah perpisahan ini, mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Hambet naik sebuah gunung. Dengarkan tawa anak-anak. Tapi kurang suara seseorang. Jika ada kehidupan setelah kematian, dia akan tetap memilih Lolita tidak peduli apapun yang terjadi. Nama saya Baby Shark, terima kasih telah menonton.